bahawa orang Melayu sebenarnya yang pertama sekali settle down di Madagaskar tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel ini. Ya, Republik Madagaskar adalah sebuah negara pulau di Samudra Hindia, pesisir timur Afrika. Pulau Madagaskar adalah pulau terbesar keempat di dunia, dan negara kepulauan terbesar kedua di dunia setelah Indonesia. Menurut sejarawan tetangga, bahwa sebagian penduduk Madagaskar berasal dari alam Melayu. Namun entah Melayu mana yang mereka maksud. Karena dalam beberapa paparan sejarah, kerap kali ketika berbicara tentang Melayu, maka rujukan mereka adalah berasal dari negara tetangga ini. Dekat bahagian Afrika sana, ada kepulauan Madagaskar. Tuan-tuan cuba search nanti, Madagaskar tu berasal daripada perkataan apa? Google pun tak boleh nak cari. Tapi dalam kitab-kitab Arab, Madinatul Asqar. Itu banyak orang Islam di sana tu. Dan sebagian orang Melayu. Tuan-tuan nanti search, Etnik Merina dia panggil. Etnik Merina dekat Madagaskar. Itu asal orang Melayu kita. Etnik Merina. Muka macam kita, kulit macam kita, cakap dia tak macam Melayu dah. Dekat Madagaskar, Madinatul Asqar. Dekat beberapa itu banyaklah ditukarkan nama tempat dan sebagainya, dan diubah macam-macam sejarah ni, tuan-tuan. Dari Madagaskar, saya pernah baca juga Prof, bahawa orang Melayu sebenarnya yang pertama sekali settle down di Madagaskar tu. Yes. Betul, kemudian baru datang orang tribe dari Afrika. Betul. Kita yang membawa kepakaran teknologi menternak. Maksudnya dekat situ kita memang ada teknologi, dah ada idea tu, Prof. Lebih awal kita punya, lah. sebenarnya kita orang Cina belajar membuat kapal ni daripada kita. Dia lebih mundur pada kita, dan tiba-tiba bila kapal kita nak pergi ke sana kan, negeri China, terlalu besar, dia kata nak masuk pelabuhan dia, kena parking jauh kat luar, dan pakai perahu kecil baru masuk. Dia belajar daripada kita sebenarnya. Malah dengan wujudnya diaspora Malaysia di Sri Lanka, Surinam, Afrika Selatan, Madagaskar, Surinam, Afrika Selatan, Madagaskar, dan beberapa bahagian lain dunia, bahasa Melayu berpotensi besar diangkat sebagai salah satu bahasa dunia. Lalu bagaimana pengakuan warga negara Madagaskar sendiri tentang asal-muasalnya? Belajar sejarah Madagaskar itu waktu di SD loh, kelas 5 mungkin gitu, belajar nenek moyang ya dari Indonesia gitu. Memang sudah tahu sejak awal, sejak SD gitu ya, begitu. Nah, sekarang malah ketemu di Indonesia, betul ya, ke tanah leluhur kan ini? Iya, dulu ke sini itu saya dicandain mamaku. Kamu ini kembali ke sumber. Kembali ke sumber. B-nya di sini jadi V di sana. Iya. Batu, Watu kan bahasa Jawa. Madagaskar itu ada kayak dikit history. Oh iya, sejarah. Kayak ada relation dengan Indonesia. Orang yang datang pertama kali di Madagaskar itu orang Indonesia. Serius? Kan yang mempisahkan pisah Madagaskar sama Indonesia itu laut. Laut tapi jauh banget, 3 bulan kalau naik kapal di situ. Tapi orangnya dari Indonesia naik kapal di situ sampai di Madagaskar. Maka itu sampai sekarang itu orang Madagaskar itu mirip-mirip kayak orang Indonesia, walaupun ya ada yang dari Afrika juga di situ, ada yang dari Perancis yang masuk di situ. Jadi sekarang kalian kalau ke Madagaskar itu lihat kayak ada orang yang kayak orang China, ada orang kayak orang Amerika, kayak orang Afrika, banyak sih. Campur-campur saja. Campur-campur. Ya ada orang tua saya kan tahu ada Madagaskar itu ada persamaan dengan Indonesia. Ada hubungan ya? Ada hubungan. Ya, ada hubungan sejarah. Ya, Madagaskar sama Indonesia adalah saudara. Oke. Kemudian jadi di sana banyak anak-anak muda Madagaskar itu yang tahu tentang Indonesia. Ya, ada banyak. Banyak ya.
dibahas juga tidak di pelajaran sejarah misalnya? Mereka tahunya Indonesia. Di history subject. Nusantara, alam Melayu. Membahas tentang Indonesia. Oh ya, oke. Lalu kemudian setelah sampai di Indonesia, what is your impression? Apa kesannya? Ya, saya merasa senang sekali karena orang-orang Indonesia sangat baik dengan saya. Oke. Ya, punya budaya yang sama ya? Ada. Ya, oh ya. Kalau Mala itu Melayu bukan? Bukan ya? Bukan ya, oke, bukan ya. Jadi menurut versi Tatamu Mala itu bukan Melayu ya kawan-kawan. Kemudian memilih saya mau ke Indonesia karena banyak juga pasti mirip-mirip budaya sama seperti itu, dan saya pengen ke sana karena nenek moyang kami juga. Jadi saya pengen lebih tahu tentang Indonesia karena pastilah mungkin masih nih ya, mungkin ada saudara saya di sini mungkin tidak tahu. Iya. Benar. Oke. Ya, gitu ya Leo. Jadi gara-gara itu saya kesini dan apa ya? Karena Indonesia dan Madagaskar itu kalau tentang manusia juga tidak terlalu berbeda. Tidak terlalu beda. Jadi saya pengen lebih tahu dan nanti saya ambil experience di sini, saya bawa ke sana di negara saya dan saya nanti membuat akulturasi. Ada suku di Indonesia ini, mereka berasal dari Kalimantan, suku Dayak. Mereka orang yang datang pertama kali ke Madagaskar. Mereka datang mungkin dari timur, lalu mereka masuk ke tengah-tengah Madagaskar, ada 5.000, dan mereka sekarang menjadi suku Merina. Suku Merina, ya. Dan itu yang orang berasal dari Madagaskar. Oh iya. Jadi tepatnya suku itu berasal dari Kalimantan, kawan-kawan. Iya, berasal. Ada yang berasal dari Kalimantan, ada dari Sriwijaya, Sulawesi itu. Oh iya. Ya, oke. Mungkin ada juga yang dari Jawa. Nah, dengan pengakuan tersebut, kita bisa mengetahui bahwa penduduk Madagaskar berasal dari Melayunya Indonesia. Dari referensi sejarah diketahui, penduduk Madagaskar merupakan keturunan dari suku Banjar Kalimantan Selatan yang berhijrah ke sana sekitar abad ke-8 atau 9 Masehi. Dari perpaduan antara penduduk Banjar Kalimantan Selatan dan Afrika Selatan, kemudian terbentuk bangsa Malagasi dan menjadi penghuni awal Pulau Madagaskar. Sementara konsep alam Melayu dari negara tetangga memang menampilkan tentang kemasyhuran Melayu, sebagaimana yang diungkapkan oleh sejarawan negara tetangga. Konsep alam Melayu ini tak hanya meretas batas negara, namun juga sejarah, budaya, daerah hingga penduduknya. Bahkan sebagian wilayah beberapa negara di Eropa juga diklaim ada keterkaitan dengan Melayunya Malaysia, seperti Berlin dan Manchester, yang pernah dipaparkan oleh sejarawan tetangga tersebut. Sehingga kita dapat katakan bahwa ada pemahaman generalisasi untuk menunjukkan kehebatan sejarah negara tetangga untuk menunjukkan kemasyhuran, maka sejarah pun bisa ditambal sulam atau dibuat kait-mengait antara sejarah dari negara lain dengan sejarah di negaranya asal masih dalam konsep yang sama, yaitu alam Melayu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.